kemudian di atasnya ada tanah, datang air, maka tanahnya itu hilang seketika. Itu juga sedekah atau infak yang didasari dengan perbuatan riya ataupun minta dipuji. Salah satu ini juga dalam surah Al-Ankabut ini Allah memberikan tamtsil, perumpamaan atau menggunakan adatut tashbih, perumpamaan. Jadi kalau kita mengumpamakan sesuatu, engkau bagaikan macan, engkau bagaikan kijang. Nah, itu ada sesuatu kelebihan yang kita ingin umpamakan. Kalau mengumpamakan seperti macan, berarti menerkam. Kalau mengumpamakan dengan kijang, itu berarti cepat larinya. Kalau mengumpamakan dengan bebek, nah itu berarti lambat jalannya. Lalu diumpamakan orang. Nah, ayat 41 surah Al-Ankabut ini Allah berbicara tentang bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Di ujung ayat ini diminta kepada kita untuk mengetahui apa rahasia dari tamsil Allah terhadap orang-orang kafir. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang pertama masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu ada auliya, pelindung. Kata-kata ittakhazu ini sesuatu yang berat sekali, Pak. Jadi menjadikan sesuatu yang amat susah sekali. Kenapa susah sekali? Susah kalau kita itu bertentangan dengan hati nurani. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan hidayah kepada manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia itu adalah mengesahkan Allah. Sementara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman itu mencoba untuk membuat selain Allah. Lalu susah sekali. Ittakhazat itu dia dengan susah payah menjadikan selain Allah itu ada pelindung. Untuk meyakinkan orang sangat susah sekali, Pak. Karena dirinya itu tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Ada sesuai dengan fitrah kita. Ketika Nabi Ibrahim disuruh ayahnya untuk menjual berhala, susah Ibrahim itu merasionalkan. Tidak sesuai dengan hati nuraninya. Lalu ittakhadat di situ Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Fir'aun
didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, "Qala amar rabbukuma ya Musa." Kata Fir'aun, "Wahai Musa, siapa?" Nah ini man ya. Man. Siapa Tuhan kalian? Wahai Musa. Dalam pikiran Fir'aun itu bahwa Tuhan itu manusia. Seperti dia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Pikirannya bahwa Tuhan itu ada manusia. Kalau orang menjadikan manusia sebagai pelindung, kalau orang menjadikan benda-benda sebagai pelindung, kalau orang menjadikan ideologi sebagai pelindung, maka susah sekali untuk merasionalkannya. Ittakhadzat digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa misalnya kata-kata wasala. Wasala itu menyampaikan. Kalau ittasala itu berusaha untuk menyampaikan. Jadi kalau kata-kata silaturahim itu sesuai dengan hati nurani kita. Baelang dengan keluarga, nyaman, baelang di sana. Itu namanya wasala, silaturahim. Diambil dari kata wasala. Tapi kalau ittasala itu diusahakan untuk bertemu. Ada halangankah, ada rintangankah, atau ada kenyamankah? Nah itu ittasala. Sama dengan akhadha, lalu ittakhadha, mengambil, tetapi kalau digunakan ittakhadha itu dengan cara-cara yang agak berat. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah itu, hati nurani mereka itu sangat bertentangan sekali. Sangat bertentangan sekali dengan fitrah yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Kemudian ayat selanjutnya, kama salil ankabut. Lalu diumpamakan orang-orang musyrik itu seperti laba-laba. Laba-laba atau kabibitak aja, atau yang di film-film itu Spiderman ya. Ini makhluk Allah gambarkan dalam Al-Quran supaya di akhir ayat laukan ya'lamun, agar kalian mengetahui apa sih rahasianya tentang ayat ini. Allah menggambarkan dengan seekor laba-laba yang Allah ciptakan tetapi punya rahasia yang luar biasa, menjadi pelajaran bagi manusia tentang makhluk ini. Yang pertama, ittakhadzat baitan. Jadi digunakan kata-kata ittakhadzat lagi. Dia membuat sebuah sarang, tapi dengan susah payah, Pak. Kenapa? Yang membikinnya adalah betina, kemudian juga setiap hari dia memperbarui sarangnya. Jadi dalam penelitian Mahmud Mustafa, bahwa di dalam perut laba-laba itu ada cairan. Cairan itu ketika keluar dari lubang yang kecil seperti jarum paling kecil itu, ketika dia keluar dan kena sinar matahari ataupun kena udara, maka dia berbentuk seperti benang sutra. Panjangnya hampir 500 meter lebih. Dia membuat seperti itu. Ittakhadzat baitan, satu hari kalau tidak dibikin, diperbaharui sarangnya itu, dia akan hancur. Apa ya ini binatang ini, kasihan dia. Karena benang yang dia keluarkan itu ada perekatnya untuk menangkap mangsa, untuk memperbaharui
memperbarui sarangnya, kalau besok dia tidak perbaiki maka auhanal, akan lemah, akan hancur sarang itu. Ini dia menggunakan ittakhazat perempuan, kemudian juga dhamirnya perempuan, kemudian menggunakan kata-kata ittakhazat. Dengan susah payah setiap hari dia akan memperbarui sarangnya yang tidak lagi lengket kalau ada samud atau binatang yang kena di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dua gambaran di sini. Yang pertama, orang-orang musyrik itu diumpamakan seperti laba-laba. Jadi musabbahnya itu orang musyrik, musabbah bihnya itu adalah al-ankabut, laba-laba. Yang kedua adalah ittakhadzat. Jadi orang-orang musyrik itu min dunillah, selain Allah. Jadi ittakhadzat baitan wa inna auhanal buyuti, sesungguhnya paling rapuh sarang, ya, diumpamakan dengan orang yang mengambil pertolongan selain Allah, berlindung kepada selain Allah, diumpamakan kepada sarang laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut, sesungguhnya sarang, bukan benang, ya. Labaitul ankabut itu menunjukkan bahwa sarangnya itu rapuh sekali. Bergerak saja satu benda, daun ataupun air hujan bisa mengenai sarangnya, dan begitu juga orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung. Seperti sarang laba-laba, tidak seperti sarang burung. Ada sarang burung yang dibikinnya bagus sekali, ada dindingnya, ada atapnya, kemudian ada tempat masuknya, kemudian dia letakkan di tempat yang rahasia, jauh dari jangkauan pemangsa, kena hujan tidak masalah, kena angin tidak masalah, keguguran daun atau dahan tidak masalah, karena dia membuat dengan cara-cara yang bagus sekali. Tapi kalau al-ankabut ini, dia letakkan sarangnya dimanapun, ketika nanti ada hujan, ketika ada angin, ketika ada benda yang jatuh, tidak ada yang bisa menahan dari benda itu, sehingga sarangnya bisa hancur. Begitu juga orang yang berpegang dengan akidah yang rapuh, ketika datang cobaan, ketika datang musibah, ketika datang bencana, ketika datang macam-macam, maka dia akan rapuh akidahnya. Putus dari rahmat Allah, karena pelindungnya tadi adalah pelindung yang tidak kuat. Bagaimana melogikakan orang yang menyembah berhala, lalu berhala itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, kata Nabi Ibrahim. Susah untuk melogikakannya. Tapi kalau kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kata Nabi Musa kepada Fir'aun, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dalam surah Thaha ayat 49 dan 50. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam rahim ibunya. Lalu Allah bertanya kepada calon bayi itu, alastu birabbikum qalu bala. Benar bahwa engkau adalah Tuhan kami. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan hidayah kepada manusia itu berupa fitrah. Akhirnya fitrah itu ketika kita lahir disebut dengan al-Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir di dunia ini dalam keadaan fitrah.
maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Mana Islamnya? Ternyata Islam itu adalah di awal kelahiran manusia. Ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mendapatkan modal fitrah yaitu al-Islam. Sehingga mudah Pak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lahir di keluarga muslim, kita bergaul dengan tetangga muslim, kita berteman dengan teman-teman yang muslim, sehingga fitrah manusia itu cocok, nyaman. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu fahada. Coba kalau kita pelah, ini Allah menciptakan manusia, lalu Allah berikan tangan kepada manusia. Kita coba beda, kita salahi Pak, dengan fitrah tangan kita aja. Tangan itu mengambil, makan macam-macam. Kita coba makan pakai betis. Kira-kira kayak Bapak? Agak berat. Ya, pakai kaki, membiasakan. Ya. Karena apa tadi? Karena fitrah kita itu, tangan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil, kaki untuk berjalan. Jangan sebaliknya. Tuh, Bapak mau berjalan pakai tangan, berjalan berbalik. Berbalik ini. Karena memang fitrahnya seperti itu, diciptakan oleh Allah. A'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kemudian Allah berikan hidayah kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja manusia. Binatang seperti al-ankabut ini dia menciptakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah ciptakan. Dia tidak boleh keluar dari ciptaan Allah, dari hidayah Allah tadi. Kalau laba-laba hendak terbang seperti burung, jangan, nggak bisa. Karena memang ciptaan Allah itu ada diciptakan oleh burung hendak mencoba masuk ke dalam sungai, tidak bisa. Itu ciptaan Allah untuk ikan di sana. Jangan coba-coba burung masuk ke dalam air. Ada namanya. Allah sudah berikan ilham, insting kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lalu perumpamaan orang-orang yang menjadikan Allah Tuhan, ya, selain Allah tadi, Tuhan-Tuhan yang lain seperti sarang yang rapuh sekali. Lau kanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui tentang rahasia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari seekor makhluk yang Allah sebutkan keistimewaan dan kekurangannya dalam Al-Quran? Yang pertama, Allah ciptakan semua makhluk itu ada at-tabai wal mazaya. Ada sifat-sifat dan kelebihan mereka. Penelitian menyebutkan bahwa seekor laba-laba ini ketika dia dengan pejantannya, jadi betina dan pejantannya melakukan perkawinan, setelah itu dia akan membunuh pejantannya. Jadi kalau makhluk lain mungkin ada seperti itu, tapi sifat dari seekor laba-laba ini, dia akan membunuh pejantannya setelah dia kawin. Ini sifat seekor makhluk yang bisa saja itu berubah dan bisa diambil sifatnya oleh manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah, kata Allah, makhluk yang melata di muka bumi ini, burung yang terbang dengan sayapnya,
kecuali mereka itu punya kehidupan seperti kalian. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Banyak hikmah yang bisa kita ambil. Lau kanu ya'lamun, kata Allah, jika mereka bisa mengambil pelajaran dari makhluk yang kecil itu. Artinya, sifat-sifat egoisme, sifat-sifat ananiah, sifat-sifat mementingkan diri sendiri itu bisa saja terjadi pada binatang, tapi juga bisa terjadi kepada manusia. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau memikirkan man ittakhadha, orang yang bersusah payah menjadikan Tuhan mereka itu adalah hawa nafsu mereka. Hanya karena hawa nafsu, keinginan berkuasa, keinginan untuk menjajah ya saudara-saudara kita di Palestina, seperti sifat-sifat sibaiyah, seperti sifat-sifat yang ada pada binatang, menerkam, mencabik-cabik, membunuh dan lain sebagainya, itu terjadi juga kepada manusia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian lagi seekor laba-laba ini, dia ketika bertelur kemudian membuat sarangnya itu di belakangnya. Dia ada kepompongnya untuk meletakkan anak-anaknya yang ribuan ekor itu dalam satu tempat. Apa yang terjadi ketika anak-anaknya sudah menetas dan mereka keluar menemui ibunya, menemui betina? Mereka bergerombol di belakang sang ibu, bertindih-tindihan, berdesak-desakan, saling sikut untuk mempertahankan hidup di pundak ibunya. Bahkan sampai ketika mereka mampu untuk makan, yang dimakan itu adalah ibunya sendiri. Tidak ada makanan lain kecuali mereka mengisap tubuh ibunya. Dan ibunya merelakan tubuhnya diisap oleh anak-anaknya. Jadi laba-laba itu tidak makan dagingnya, tapi mengisap cairan yang ada dalam. Ini menunjukkan bahwa bagaimana bisa saja seorang ibu dia berkorban untuk anak-anaknya. Bisa juga dengan sifat-sifat anaknya yang tidak tahu lagi ibunya yang melahirkan, ibunya yang mendidik dan sebagainya, dia korbankan untuk kehidupannya. At-tabai wal mazaya, ada kelebihan dan ada kekurangannya Allah menciptakan makhluk. Tetapi manusia a'takulla syai'in khalqahu thumma hada, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanul khaliqin. Sempurna sekali penciptaan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setelah anak-anaknya dewasa, ibunya sudah tidak ada lagi, maka anak-anaknya tadi melanjutkan kehidupan dengan kemampuan yang Allah berikan, dengan ilham yang Allah berikan kepada anak-anak laba-laba itu. Mereka bisa bertahan, mereka bisa membuat sarang, kemudian mereka bisa melanjutkan kehidupan ini. Begitu juga bagi manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim."
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu yang merubah nasibnya. Nasib manusia itu bukan tergantung Allah. Tapi manusia punya ikhtiar untuk hidup. Punya ikhtiar untuk punya harta. Punya ikhtiar untuk ilmu pengetahuan. Begitu juga Allah menggambarkan ketika anak laba-laba itu sudah dewasa, maka dia berikhtiar dengan apa yang telah Allah berikan kepada manusia ataupun binatang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian anak-anak itu tumbuh berkembang, bahkan ribuan dari mereka itu ada yang mati karena persaingan, ada yang mati karena alam, dan lain sebagainya. Maka Allah menyebutkan tadi, ittakhadhat, dengan bersusah payah dan dengan gigihnya. Setiap hari dia akan memperbarui sarangnya. Setiap hari itu gigih sekali. Dengan berbagai macam cara dia bisa menangkap mangsanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggambarkan bagaimana makhluk manusia kita ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah, janganlah kalian merasa takut, jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kegigihan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Sabar, mengawasi setiap saat yang membuat dari ujung ke ujung sarangnya tadi, baru menanti kapan ada mangsa yang bisa ditangkapnya. Dengan ikhlas, dengan sabar, dengan tekun, dengan berbagai macam tawakal, dengan usaha yang gigih, akhirnya bisa dia menangkap mangsanya tadi. Ini menunjukkan bagaimana seorang muslim fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Seorang muslim ketika dia sudah melakukan pekerjaan, maka dia bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan yang lain, dan kepada Tuhanlah dia berserah diri. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain tabiat-tabiatnya, juga ada al-mazaya, kelebihan-kelebihan makhluk ini. Benda yang ada di dalam cairan di perutnya itu, ketika disandingkan dengan benang sutra yang keluar dari laba-laba itu dengan baja yang setara dengan benang sutra itu, maka elastis untuk membuat sarang yang indah itu kalah baja, Pak, kalau dibikin setara dengan sutra laba-laba yang keluar itu. Kemudian lagi keindahan yang dia bikin itu tidak ada yang mengajarinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan anak ketika dia lahir kemudian dia mencari susu ibunya? Dia mencari minuman dengan cara menangis saja. Siapa yang mengajari anak
yang baru lahir mengenal suara ibunya. Siapa yang mengajari seorang anak yang mengenal suara keluarga-keluarganya dan tidak mengenal suara orang lain? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis disebutkan innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu indah sekali. Allah menciptakan alam semesta ini terhampar luas. Langit yang tiada tiang, bintang-bintang, bulan, matahari, semua itu adalah keindahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi manusia juga yuhibbul jamal, maka Allah mencintai bagi orang-orang yang suka keindahan, suka kedamaian, suka kemaslahatan, suka yang nyaman, suka yang indah-indah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada manusia. Misalnya dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kita dalam kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkolaborasi dalam dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebuah contoh dalam Al-Quran. Maka ketika cerita Nabi Musa dan Nabi Harun bertanya kepada Nabi Musa, qala faman rabbukuma ya Musa, maka dijawab oleh Nabi Musa, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Lalu Fir'aun ini bertanya lagi kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa menjelaskan berbagai macam ciptaan Allah yang Allah berikan kepada makhluk, kemudian Allah berikan hidayah kepada makhluk-makhluk itu berupa ilham, insting, akal, agama dan sebagainya. Fir'aun bertanya, qala fama balul qurun. Bagaimana orang-orang yang terdahulu seperti kaum 'Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh dan lain sebagainya yang menyembah selain Allah? Maka dijawab oleh Nabi Musa, qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab. Maka ilmunya, pengetahuan itu tentang bagaimana mereka-mereka yang terdahulu yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya itu hanya Allah yang mengetahui. Di kitab, dalam catatan Allah, la yadillu rabbi wa la yansa. Tidak pernah catatan-catatan Allah itu sesat dan tidak pernah Allah lupa dari catatan-catatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ini maka menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa ketika kita menjadikan Tuhan selain Allah seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Allah, dia susah sekali memberikan atau menyuruh kepada makhluk yang lain untuk menyembah dia, karena makhluk lain pun susah untuk mengatakan bahwa Fir'aun adalah Tuhan, susah mengatakan bahwa Fir'aun adalah bisa melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita juga dengan keimanan dan ketakwaan kita tidak akan menjadi labaitul ankabut, iman yang rapuh, iman yang hancur ketika datang sebuah cobaan yang ringan, sebuah cobaan yang tidak terlalu berat, tapi kita karena imannya rapuh, tidak kuat berpegang kepada Allah, maka akan mencelakakan bagi kita. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka dia mendapatkan hidayah jalan yang lurus. Demikian barangkali yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan surah Al-Aqabut ayat 41 ini menjadi pelajaran bagi ulun dan bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada salah hilaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.